Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ketemu kembali dengan saya. Semoga tidak bosan. Saya akan selalu sharing bagaimana penelitian khusus untuk skripsi, tesis, dan juga disertasi ya. Nah, semoga teman-teman di hari ini sudah banyak menyelesaikan proyek-proyeknya ya, terutama untuk penyelesaian studi. Oke, untuk hari ini saya akan coba sharing kembali tentang proses penelitian atau proses untuk analisis kualitatif. Nah, bagi teman-teman yang memang memilih pendekatan kualitatif pada tesisnya, ini akan memberikan banyak informasi, gitu ya. Oke. Nah, di sini saya sudah punya alur, gitu ya, alur untuk proses analisis kualitatif. Oke, saya saving dulu. Oke, saya akan coba jelaskan gitu ya, bagaimana proses analisis untuk penelitian kualitatif. Nah, seperti yang kita pahami bersama, mungkin teman-teman juga sudah baca bahwa peneliti kualitatif sebenarnya tidak seperti peneliti kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, mereka melakukan analisis data itu pada saat mereka melakukan penghitungan data-data hasil angket gitu ya. Tentunya setelah selesai bab 3 baru mereka melakukan analisis data. Bisa menggunakan aplikasi SPSS atau juga aplikasi lainnya yang relevan. Nah, sementara dalam penelitian kualitatif, sebenarnya peneliti melakukan analisis tidak hanya pada saat peneliti melakukan wawancara gitu, atau pada saat pedoman wawancara sudah ada kemudian peneliti datang lagi ke sekolah. Tetapi pada dasarnya peneliti kualitatif melakukan analisis data sebelum di lapangan. Artinya sebelum kita datang ke tempat sekolah tertentu yang dijadikan sebagai tempat penelitian, peneliti melakukan studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan ini merupakan penjajakan, literatur review ya, kemudian juga informasi-informasi yang sekiranya bisa memberikan input atau masukan kepada kita apakah apa yang kita pilih ini layak atau tidak untuk dilakukan penelitian, termasuk mudah dan tidaknya untuk melakukan penelitian ketika misalnya kita memilih karakteristik tertentu, misalnya manajemen pendidikan kewirausahaan misalnya, apakah ini layak untuk diteliti, kira-kira mudah tidak memperoleh datanya. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana studi pendahuluan, termasuk juga cara studi pendahuluan, manfaat studi pendahuluan, itu ada di video saya ya, tentang studi pendahuluan. Teman-teman silakan bisa cek di YouTube-nya Dian Widiantari. Nah, kemudian yang kedua, mempelajari data sekunder. Nah, ketika teman-teman mencoba untuk membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan studi kita atau tesis kita ya, misalnya kita meneliti tentang manajemen pendidikan kewirausahaan, kemudian teman-teman membaca jurnal-jurnal hasil penelitian tentang pendidikan kewirausahaan, maka teman-teman pada saat itu pada dasarnya sudah melakukan analisis data gitu. Termasuk juga mempelajari data sekunder. Di sini kita bisa mendapatkan atau mencari informasi dari sumbernya langsung sebelum kita memang menjatuhkan pilihan bahwa saya akan meneliti tentang manajemen program pendidikan kewirausahaan misalnya. Artinya pada saat kita mempelajari data sekunder ini, secara otomatis kita sudah melakukan analisis data gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh peneliti kualitatif. Kemudian yang kedua, analisis data dilakukan selama di lapangan. Artinya pada saat kita di lokasi penelitian. Kalau Miles and Habermas ada 3 yang bisa kita lakukan dalam melakukan analisis data. Tentunya
di sini ada reduksi data. Nah, sebelum reduksi data itu tentunya peneliti melakukan interview ya, kemudian interview itu dilakukan kepada beberapa sampel sumber data, bisa 2 orang, bisa 3 orang, 4 orang, 5 orang, bahkan kalau skupnya banyak ya bisa banyak juga gitu ya pengumpulan datanya. Kemudian ada hasil wawancara dan juga ada data hasil observasi. Nah, kesemuanya itu data yang sangat banyak, data yang berserakan itu dan yang masih acak-acakan itu kita lakukan reduksi. Reduksi ini memilah mana yang relevan dengan penelitian kita. Yang tidak relevan itu kita simpan, yang relevan itu kita pilih. Nah, pada saat kita melakukan reduksi data, ini bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, cara manual. Cara manual, kita bisa membuat sebuah matrik ya, bisa membuat sebuah matrik pertanyaan wawancara. Misalnya, kalau tempo hari saya buat untuk kepentingan disertasi saya, pertanyaan wawancara, kemudian informan 1 jawab apa, informan 2 jawab apa, informan 3 jawab apa, kemudian di kolom berikutnya narasinya seperti apa dari mereka bertiga yang kita satukan dalam satu parafrase, kemudian yang keempat baru kita kolom yang terakhir baru kita masukkan analisis peneliti. Nah, dari hasil analisis peneliti itu yang kita masukkan ke dalam bab 4. Jadi kita tidak menuliskan narasi wawancara secara utuh gitu. Karena kalau kita memasukkan hasil narasi wawancara secara utuh, berarti kita belum melakukan analisis data. Jadi yang kita lakukan adalah kalau secara manual kita bikin matrik. Yang pertama yang saya contohkan tadi ada pertanyaan wawancara, hasil dari informan 1, informan 2, informan 3, kemudian narasi dari wawancara kita parafrase, baru kita lakukan analisis. Nah, dari analisis inilah kita kopikan untuk bab 4. Nah, ini kalau cara yang manual. Nanti kita akan coba saya sampaikan di video lanjut ya, bagaimana cara yang manual. Kemudian yang kedua di sini ada yang menggunakan dengan aplikasi atlas.ti. Nah, aplikasi atlas.ti ini memanage verbatim wawancara kita dari informan 1, 2, dan 3 itu nanti bisa dalam bentuk network atau jejaring kerja. Jadi kita memasukkan verbatim atau hasil wawancara misalnya dari ketiga informan tersebut, lalu kita coding gitu. Lalu kita coding, setelah di coding itu kemudian nanti coding itu nanti akan muncul secara otomatis ya pada saat kita mengcoding. Misalnya ini termasuk kalimat ini termasuk mau dikoding apa oleh kita, kalimat ini dikoding apa, kalimat ini dikoding apa. Nanti kalau coding itu sudah selesai, itu akan secara otomatis nanti kita bisa munculkan di visualisasi analisis. Nah, nanti bentuknya dalam network atau jejaring kerja. Nanti contohnya seperti apa, itu akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi atlas.ti. Nah, nanti dari situlah kita akan membuat laporan untuk bab 4 gitu ya. Setelah kita punya jejaring data network itu, jejaring kerja atau network, baru nanti kita display. Nah, display data ini kita sudah mulai menuliskan bab 4 gitu. Tapi bab 4 ini kita tidak menuliskan hasil data wawancara secara mentah, tapi sudah hasil dari pengolahan data di aplikasi atlas.ti ataupun tadi secara manual. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi atlas.ti ini, data yang kita peroleh itu bisa kita ekstrak ya, bisa kita ekstrak ke dalam bentuk JPEG berupa skema-skema. Nanti kita tinggal copy di bab 4 di sini di display data. Nah, jadi nanti setelah kita kopikan dalam bentuk JPEG, di sana ada skema-skema, baru kita narasikan gitu. Jadi bab 4 ini isinya tidak hanya dalam bentuk teks narasi yang panjang, tapi di sana bisa di-display, bisa dalam bentuk skema, narasi, chart, kemudian kolom, matrik,
kemudian diagram dan seterusnya, sehingga penampilan bab 4 ini menjadi lebih berwarna, menjadi lebih enak dipandang mata gitu ya, tidak jenuh gitu karena semuanya dalam bentuk narasi. Nah, setelah selesai kita menarasikan berdasarkan hasil dari coding dan juga analisis di atlas.ai, kita langsung masuk ke conclusion atau verifikasi. Nah, di sini kita melakukan kesimpulan dari hasil penelitian kita. Nah, pada saat menyimpulkan di sini, maka kita harus cek dan recheck rumusan masalah kita, karena kaitannya kesimpulan itu berdasarkan atau jawaban dari rumusan masalah. Jadi pada saat kita membuat simpulan ini, pada saat itu juga kita sedang membuat bab 4, bab 5. Jadi untuk teman-teman semuanya, bab di coding ini sudah mulai masuk bab 4. Kalau display itu kita bab 4, kalau conclusion itu sudah masuk bab 5. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan wawancara kepada para informan, itu cepat segera untuk melakukan coding, karena disitulah coding menjadi jantungnya penelitian untuk kualitatif. Kalau di sana coding tidak di coding, maka hasil penelitian tidak akan menghasilkan sebuah temuan yang baru, karena ini akan menarik ya, karena dalam bentuk jejaring. Nanti praktiknya seperti apa, teman-teman harus siapkan dulu verbatim atau hasil wawancara. Oke teman-teman, ini dulu yang dapat saya bagi untuk analisis proses analisis kualitatif dari Miles and Haberman pada tahun 1994 ya. Kita masih di mana? Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe silahkan like, comment, and share. Tunggu video berikutnya. Oke, assalamualaikum.